got him. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1. We cry holy, holy. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. Come on, youth, let's praise Jesus! Come on! Everybody! Whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 dari utara ke selatan, terdengar hujan tadi malam. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. 1, 2, 3, go! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah, tinggikan namamu. Dahsyat berkuasa, sujud menyembah, tinggikan namamu. Langit dan bumi Dia ciptakan, gelap dan terang Dia pisahkan. Segenap alam seluruh isinya, kita menurut gambar dirinya. Tak terkira, tak terukur, kekal dan tak terhitung umur. Alfa Omega, awal dan akhir, Maha Kuasa dan Maha Hadir. Pulau ke pulau, lembah ke lembah, seluruh itu bertelur terbang. Langit tertinggi, laut terendah, kasih setianya takkan berubah. Saksikan lewat hidup kita, nantikan sananya indah. Hadirkan kasih karunia, pastikan kau berkati dunia. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Come on! Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Everybody clap your hands! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Kami tinggikan namamu Tuhan. Dahsyat berkuasa, Yes. seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, Haleluya. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Amin. amin. Come on. Semua bisa tepuk tangan bersama-sama seperti ini.
dan menyanjung Kau tata mereka, namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang kan kekal untuk selamanya, hanya Tuhan berpengharapan. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak, setia berikan kemenangan, sertakan kami bersorak. Namamu Tuhan, namamu yang berikan kemenangan. Kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan naikkan puji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya, Dia menjawab dari surganya. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak, setia berikan kemenangan, sertakan kami bersorak. Namamu Tuhan, namamu yang berikan kemenangan. Namamu hanya namamu Tuhan. Yes Lord Jesus, yang berikan kemenangan. Namamu Tuhan, yes Lord, yang berikan kemenangan. Berikan kemenangan. Haleluya. Biarkan hari ini Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu, penuhi setiap kami. Yes. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan
dosa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Biarkan kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan saat ini. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, beriaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
Kami mau datang menyembah-Mu. Kami angkat tangan kami. Kami angkat hati kami Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi dengan lembut katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh yes, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dimanapun saat ini Anda berada, saya mau katakan, Yesus mengasihimu. Yesus cinta engkau. Apapun keadaanmu saat ini, saya mau katakan Yesus mengasihimu. Datanglah dan hampiri Dia. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, taruh tangan kananmu di dadamu, katakan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, urapi kami. Dan berkati anak-anak-Mu yang mau mendengarkan setiap firman. Urapi setiap mereka, berikan hadirat-Mu melingkupi setiap mereka saat ini. Dimanapun mereka berada, hadirat-Mu tidak bisa dibatasi. Lawat setiap mereka Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, semua katakan amin. Shalom Youth, apa kabarnya? Saya senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua pada hari ini dan kita akan menikmati ibadah yang pastinya luar biasa. Bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Oke, gimana kabarnya? Saya percaya bahwa kalian semua Youth, anak-anak muda yang luar biasa, terus kita punya semangat. Sekalipun di masa-masa pandemi kita ibadah secara online, virtual, ketemunya seperti ini, tetapi tidak mengubahkan passion kita.
dan juga gairah kita untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan kita mau mendalami kebenaran firman Tuhan. Anda semua sudah siap? Oke, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, Pastor Robert akan memimpin kita bersama di dalam doa. Oke ya, mari pejamkan mata bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang telah memperlengkapi kami semua. Engkau memanggil kami di dalam rencana-Mu yang indah, mulia. Dan kami percaya Tuhan, Kau membentuk setiap karakter kami, anak-anak muda, dimanapun kami berada, menjadi sebuah alat yang Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Berkati hidup kami, berkati masa depan kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau hendak memberikan masa depan indah, penuh dengan pengharapan masa depan yang cemerlang, dan kami percaya Tuhan saat ini Engkau sedang membentuk dan mempersiapkan setiap kami menjadi pahlawan-pahlawan iman. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Oke, saat ini kita akan bersama-sama membicarakan tentang masa depan. The future is bright. Masa depanmu itu sungguhlah cerah, karena Tuhan yang hendak mengendalikan dan Tuhan memberikan masa depan yang begitu luar biasa di dalam kehidupanmu. Anak-anak muda, bagaimana dengan persiapanmu hari-hari ini? Dan saya juga berharap bahwa ketika engkau mengikuti ibadah pada hari ini, bukan dengan tenaga yang sudah sisa, dengan kondisi mungkin masih kecapean, ngantuk, lalu bangun tidur, belum persiapan dan sebagainya, tetapi engkau mengikuti ibadah pada saat ini dengan kondisi yang benar-benar rindu pada Tuhan, hati yang benar-benar sudah siap untuk beribadah. Anda sudah mandi, Anda sudah mempersiapkan diri yang terbaik, dan Anda juga tadi bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dengan penuh semangat. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, pastikan engkau menangkapnya baik-baik, ya. Karena kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan sedang menyediakan rencana yang begitu luar biasa dan indah bagi setiap kita. Nah, di dalam zaman sekarang ini, in this era, untuk menjadi produktif atau menghasilkan sesuatu sudah tidak pandang usia lagi. Sudah banyak orang-orang yang mengalami keberhasilan itu bukan lagi orang-orang yang sudah usianya puluhan tahun, orang-orang yang sudah tua, tetapi bahkan anak-anak muda, bahkan mereka masih single loh ya, dan juga anak-anak kecil, beberapa di antara mereka sudah memiliki penghasilan. Mereka begitu produktif, mereka menjadi influencer. Entah mereka influencer di dalam bidang mereka sendiri, di dalam pekerjaan, di dalam teknologi, dan yang paling banyak bahkan di dalam bidang media sosial. Jadi vlogger, blogger, dan sebagainya. Mulai muncul banyak-banyak talenta itu dimulai dari masa muda. Di zaman sekarang tidak lagi dibatasi dengan usia. Nah, bagaimana dengan Anda? Anak-anak muda, saya berharap bahwa dari gereja ini, ketika Anda digembalakan di gereja Mawar Sharon, di dalam Connect Group, Anda juga bertumbuh menjadi anak-anak muda yang memberikan dampak luar biasa bagi setiap rekan-rekan di sekitar Anda, bagi keluarga Anda, bagi orang-orang bahkan di luar sana, mereka yang terpengaruh oleh media sosial Anda. Nah, karena itu kita juga mau mempersiapkan diri kita. Karena kalau hari-hari ini kita pikirkan, gimana ya orang-orang zaman sekarang, mungkin tokoh-tokoh terkenal, mereka yang mungkin terhitung sebagai orang-orang yang cukup sukses, orang-orang yang cukup kaya di masa kini. Mungkin Anda memikirkan bahwa mungkin mereka sudah mempersiapkannya tahap demi tahap, tahun demi tahun. Mereka mungkin harus sekolah dulu, ya memang mereka harus sekolah. Mereka kemudian harus bekerja dulu, punya pengalaman sekian tahun dan sebagainya. Kayaknya saya untuk menjadi orang sesukses itu kayaknya akan memakan waktu yang cukup lama. Ya, antara iya dan tidak, saudara. Tergantung bagaimana persiapanmu sedini mungkin. Semakin cepat engkau mempersiapkannya, masa depan yang indah akan segera kau raih. Kesuksesan akan segera kau capai. Tetapi semakin engkau lambat mempersiapkannya, bahkan Anda mungkin memikirkan gak punya persiapan apa-apa, jangan-jangan entah hari ini, hari esok, bahkan di masa yang akan datang, engkau tidak akan pernah mencapai sesuatu. Nah, jalan hidup setiap orang itu berbeda-beda. Dan kita juga tidak bisa menggantungkan hidup kita berdasarkan pengalaman orang lain atau kesuksesannya orang lain. Oh, jalan suksesnya orang ini, dia berhasil karena dia melakukan hal ini. Oh, orang ini punya metode seperti ini dan wah, saya terinspirasi, saya ingin melakukan seperti orang itu. Gak bisa begitu, saudara. Setiap orang punya
jalan hidupnya masing-masing dan engkau harus menemukannya. Masa depanmu itu tergantung pada dirimu sendiri. Entah engkau akan punya masa depan yang cerah suatu saat, atau engkau akan punya masa depan yang jangan-jangan menjadi suram. Itu tergantung bagaimana engkau merencanakannya mulai saat ini, mulai hari-hari ini. Mari sebentar kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, ini yang menjadi janji Tuhan bagi setiap engkau. Masa depanmu sungguh ada. Anak muda, apapun yang sedang kau lakukan hari-hari ini, apapun yang sedang kau perbuat hari-hari ini, dan juga mungkin kau sedang mengalami sebuah keterpurukan, kekecewaan, bahkan mungkin beberapa dari antara engkau juga mengalami sebuah situasi yang galau. Situasi yang penuh dengan kekecewaan. Ada yang sudah mulai, beberapa orang sudah tidak semangat lagi. Aduh, pastor, saya mulai kehilangan semangat hidup. Saya gak tahu lagi saya mesti ngapain hari-hari ini. Atau mungkin beberapa orang dari antara Anda merasa bahwa, ya aku masih bisa menikmati hidup ini. Aku senang dengan keadaan seperti ini. Justru hal-hal seperti ini membuatku semakin bersemangat. Setiap orang kondisinya berbeda-beda. Puji Tuhan kalau engkau masih bersemangat hingga hari ini. Engkau tetap punya sebuah fire. Engkau punya sebuah gairah untuk melakukan sesuatu, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani sesama. Tetapi mungkin juga ada dari antara engkau, anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Engkau dalam kondisi sudah letih, lesu, berbeban berat, engkau sudah capek, lelah dengan kehidupan ini. Mungkin di rumahmu, dalam kondisi pandemi seperti ini, harus sekolah di rumah, banyak dimarahin sama orang tua, diprotes sama teman-teman, dimarahin sama guru, nilai justru menjadi lebih jelek daripada sebelumnya. Engkau menjadi gak semangat. Biasanya kau bisa keluar kemana-mana, jalan-jalan sama teman, bisa olahraga, kumpul bareng. Sekarang semuanya serba gak bisa. Dan Anda mengalami sebuah tekanan yang begitu berat di rumah, menjadi capek, dan akhirnya terjerumus di dalam kebiasaan buruk di rumah. Berbuat dosa. Oke, apakah ini situasi yang sedang kau alami hari-hari ini? Tetapi saya berdoa bahwa percayalah akan janji kebenaran firman Tuhan. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena itu, mari hari ini munculkan kembali harapan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya minta supaya engkau berdoa kepada Tuhan Yesus, minta agar Dia membangkitkan kembali harapan. Karena masa depanmu itu masih akan terjadi mungkin beberapa waktu ke depan, beberapa tahun ke depan. Nobody knows. Tapi hari ini Anda mulai start untuk memutuskan, ya aku masih punya pengharapan. Engkau masih muda, engkau masih diberikan kesehatan. Puji Tuhan kalau engkau tidak jatuh sakit hari-hari ini. Engkau masih punya tenaga, engkau masih punya umur yang panjang. Engkau masih punya kesempatan yang begitu banyak. Mungkin hari ini ketika kau mencoba sesuatu dan melakukan kesalahan, hey come on, masih ada hari esok untuk engkau melakukan sesuatu yang belajar dari kesalahanmu di saat sekarang, engkau masih bisa memperbaikinya dan melakukannya jauh lebih baik. Kalau engkau melakukan kesalahan hari ini, belum tentu esok harinya engkau pasti akan melakukan kesalahan yang sama. Anda paham? Jangan menyerah ketika engkau mungkin merasa sudah gagal melakukan kesalahan hari ini. Kegagalan hari ini merupakan sebuah modal untuk beberapa waktu ke depan engkau tidak akan jatuh dalam kesalahan yang sama. Oke? Mari bersama-sama kita juga mau belajar untuk menyusun sebuah masa depan. Ya, Anda ingin memiliki masa depan yang seperti apa? Mari kita renungkan bersama, pikirkan mulai dari sekarang. Jangan tunggu Anda memikirkan, ya nanti aku baru mau memikirkan masa depanku, nantilah 5 tahun lagi, atau mungkin 10 tahun lagi, atau mungkin puluhan tahun ke depan baru saya menyiapkan. Sekarang kan aku masih kecil, aku kan masih muda. Mungkin aku masih SMP kah, aku masih SMA, atau aku kan masih kuliah. Ya belum waktunya aku mikirin masa depan. Salah besar saudara-saudara. Justru saat inilah, apalagi kalau Anda baru saja mendengarkan khotbah saya hari ini. This is the right time for you to plan your future. Inilah masa yang paling tepat untuk engkau merencanakan masa depanmu. Nah, membangun masa depan ibarat kita tuh membangun sebuah gedung. Gedung atau rumah yang Anda tempati saat ini, ya di rumah Anda, di ruangan Anda sekarang ini, kan tidak muncul begitu saja dalam sekejap, tiba-tiba jadi gedung, tiba-tiba jadi rumah, tiba-tiba jadi kamar Anda. Jadi ruang tamu di mana Anda menonton ibadah seperti ini. Kan nggak seperti itu. Semua tempat yang Anda tempati hari ini kan awalnya, sebelum ada bangunan, masih lahan kosong.
tidak ada apa-apanya. Nah, awalnya demikian juga ketika kita mau membangun masa depan. Anggaplah sekarang Anda memiliki sebuah lahan atau sebuah tanah kosong. Bayangkan bahwa masa depanmu itu adalah sebuah bangunan atau sebuah rumah. Lalu bagaimana caranya engkau menciptakan rumah itu? Untuk kita menjadikan sebuah rumah itu sampai jadi. Kan nggak mungkin dalam sekejap kita jentikan jari, pak, oke, langsung besok jadi rumahnya. Atau Anda jentikan jari, langsung dalam sekejap rumahnya jadi. Kita harus membangunnya dari awal. Bagaimana fondasinya? Ketika membangun fondasi sebuah gedung, memang nggak kelihatan bangunannya, belum ada. Masih menanam fondasinya ke bawah tanah. Kemudian kita merancang desain bangunnya. Kita menetapkan mau bikin ruangan apa, bagaimana nanti saluran airnya, saluran listriknya, sirkulasi udaranya, dan sebagainya. Masih perlu dirancang, perlu digambar. Kemudian kita tetapkan bagaimana bangunan itu jadi. Ketika kita sudah menggambarkannya, kita kemudian akan meng-hire seseorang untuk, oke, mulai dikerjakan, mulai dibangun, bagaimana dindingnya, bagaimana nanti jendelanya, bagaimana pintunya, pembagian ruangannya, kemudian bagaimana nanti atapnya, semuanya itu butuh waktu, bisa bertahun-tahun. Nah, ini juga yang sedang kita mau kerjakan hari ini. Kita katakanlah untuk membangun impian kita di masa yang akan datang. Bayangkan Anda menjadi seorang yang sukses mungkin. Bayangkan cita-citamu di masa yang akan datang akan tercapai. Anda punya profesi tertentu, ya, Anda punya keluarga. Anda bayangkan Anda sudah punya talenta yang Anda selama ini impikan itu akan terjadi. Ketika Anda membayangkan itu, Anda kemudian tarik mundur. Oke, katakanlah saya akan mencapai sebuah kesuksesan 10-15 tahun ke depan. Berarti sekarang saya harus apa? Oh, untuk saya menjadi seorang yang berhasil dengan profesi ini, berarti saya harus rajin belajar nih hari ini. Saya tidak bisa dengan nilai yang pas-pasan sekarang untuk mencapai kesuksesan sekitar 20 tahun mendatang. Gak mungkin. Saya harus benar-benar bekerja keras, saya harus berpikir, saya harus belajar. Ketika nanti akan ada ujian, saya harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai nanti saya menyesalinya. Nah, saudara-saudara, mari kita mulai bangun itu secara bertahap. Bangunan rumah itu tidak langsung jadi, tetapi dipikirkan bertahun-tahun lama sebelumnya. Demikian juga ketika engkau hendak membangun masa depanmu. Pikirkan mulai sekarang. Mungkin tahun depan masa depanmu belum tercapai. 2 tahun lagi masih belum kelihatan, belum terjadi apa-apa. Tetapi engkau serius dan tekun engkau saat ini di bangku sekolah, di bangku kuliahmu. Engkau belajar dengan tekun. Engkau mendengarkan apa yang menjadi materi yang disampaikan oleh guru. Engkau mendengarkan mentor-mentor rohanimu, pemimpin di dalam CG-mu. Mereka lah yang menjaga jalanmu ketika engkau hidup digembalakan di sebuah gereja lokal, khususnya di gereja Mars Sharon. Nah, saudara-saudara, saya rindu supaya Anda semua bisa mempersiapkan masa depan Anda yang terbaik. Ya, karena ada orang yang sudah mempersiapkan masa depannya pun, kadang-kadang mereka harus banyak menghadapi pergumulan dan kesulitan hidup. Hidupnya kadang masih susah. Loh, Pastor, berarti apa salahnya orang itu? Ya, saya ngomong ini sebuah realita. Ada orang tertentu yang bahkan sudah dengan begitu tekunnya, begitu semangatnya, dia punya daya juang tinggi, dia belajar mati-matian demi mempersiapkan masa depannya. Tapi toh, ketika dia berhadapan dengan realita kehidupan 10, 15, 20 tahun mendatang, setelah dia benar-benar melakukan segala usaha yang keras yang dia bisa lakukan, dia toh masih harus jatuh bangun menghadapi sebuah tantangan kehidupan. Itu saja orang yang sudah persiapan. Apalagi orang yang gak mempersiapkan segala sesuatunya. Anda bisa pikirkan betapa lebih sulitnya dia harus menghadapi tantangan kenyataan kehidupan ini. Oh, saya rindu supaya nanti ketika engkau sudah mencapai masa depanmu, 20-30 tahun dari sekarang, engkau tidak akan menyesal dan kemudian berkata, aduh benar ya, kok saya sepertinya 15-20 tahun yang lalu saya pernah dengar khotbah dari Pastor Robert, dan katanya harus persiapkan masa depan. Aduh, saya lalai, saya teledor, saya ceroboh, saya tetap males-malesan, saya tetap terikat main game tiap hari tanpa ada henti-hentinya. Saya tetap malas belajar, saya juga tidak berusaha baik sebaik-baiknya untuk saya berprestasi. Akhirnya, aduh, masa depan yang saya hidupi sekarang kok berantakan. Saudara-saudara, jangan sampai penyesalan itu munculnya terakhir, karena penyesalan datangnya selalu terlambat. Oke, ada seorang pria di Jepang, ya, dia menyesali kehidupannya karena tidak menikah dengan seorang wanita yang diidam-idamkannya. Hidupnya penuh ketidakberuntungan
dan dia menyesal kenapa dari kecil dan masa mudanya dia tidak belajar lebih giat, ya, tidak berusaha lebih rajin, dia juga orangnya ceroboh dan tidak punya daya juang yang tinggi. Untungnya cucu dari pria ini berinisiatif untuk menolong sang kakek dengan mengutus seekor kucing robot dari masa depan dan menjelajah ke masa lalu untuk mendampingi sang kakek di usia kelas 4 SD. Ya, udah pada ketawa semua, udah ketahuan lah ya nih ya. Stand by me, Doraemon. Itu kan cuma cerita fiksi belaka, itu khayalan, itu dongeng, saudara. Anda pikir bahwa ya, ternyata masa depanku, aku sudah gagal membangunnya dari masa aku muda. Lalu Anda membayangkan nanti cucu Anda akan nolong Anda, lalu kirim robot dari masa depan gitu, dengan kantong ajaib. Saudara-saudara, come on, jangan mimpi deh. Hari ini mari kita persiapkan baik-baik, supaya kita tuh benar-benar bisa mempersiapkan masa depan. Hindari hal-hal yang sia-sia. Seperti apa hal yang sia-sia itu? Banyak sekali hal-hal yang sia-sia di dunia ini, tetapi saya ingin menyingkapkannya satu hal bagi Anda. Di dalam Amsal, pasal 19 ayat yang ke-15, demikianlah firman Tuhan. Ya. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Inilah musuh bagi kesuksesan di masa yang akan datang. Kemalasan dan penundaan. Seberapa banyak dari antara Anda yang seringkali males melakukan sesuatu. Aduh kok belajar lagi. Males aduh kok harus mengerjakan proyek ini lagi. Aduh kok aku harus survei ini lagi. Aku harus baca buku ini lagi dan sebagainya. Selalu alasan yang kita buat adalah malas. Ya, kenapa Anda malas? Karena Anda punya prioritas yang lain yang menurut Anda saat ini lebih penting. Ya, apapun itu prioritasnya. Apa misalnya? Main. Ya kan? Sehingga Anda menunda hal yang penting yang harusnya Anda lakukan. Lihat di sini, kemalasan mendatangkan apa? Tidur nyenyak. Gara-gara malas, udahlah mendingan gua tidur. Ya. Anda menidurkan otak Anda, ya, menidurkan otak itu bukan berarti badan Anda ikut tidur kadang-kadang. Tetapi Anda menonaktifkan syaraf untuk belajar itu dengan cara Anda nonton movie aja, nonton sesuatu aja. Ya, memang ada informasi yang akan kita serap, tapi membuat otak itu rileks kan. Membuat otak syaraf itu menjadi tidak begitu aktif sehingga ya Anda hanya menikmati hiburan. Ya, dan tidak banyak sesuatu yang dipelajari kecuali Anda menonton sebuah pelajaran, Anda menonton sebuah ilmu pengetahuan, itu beda ya. Ketika hari ini kita harus berhadapan secara online, Anda juga nonton ibadah seperti ini, bukan berarti Anda kemudian jadi pasif lalu tiduran gitu ya. Tetapi ketika Anda mencerna dan ikut berpikir, nah itu beda ya. Nah kemudian ketika Anda, maaf, hari-hari ini banyak ya terikat dengan gadget, main game. Saya nggak ngomong main game itu salah ya, tetapi ada waktunya yang harus kita bisa kendalikan. Jangan sampai game itu membuat Anda malas atau menunda untuk melakukan sesuatu yang lain yang lebih penting, misalnya belajar. Nah, itu dia. Ketika game itu menjadi lebih penting daripada belajar, daripada makan, daripada mandi, nah ini masalah buat Anda. Beberapa anak muda kadang-kadang, aduh malas, lalu menunda untuk makan, menunda untuk tidur nyenyak, menunda untuk belajar gara-gara game. OMG, saudara-saudara. Itu yang membuat masa depan Anda nanti, saya nggak tahu, bakal cerah atau bakal suram. Keputusan di tangan Anda sendiri. Ketika Anda tidak memprioritaskan belajar di konteks Anda saat ini, ketika Anda sedang sekolah atau kuliah, maka itu akan membuat Anda nanti daya tangkapnya menjadi sulit untuk menalar, untuk melogika sebuah kenyataan hidup yang nanti Anda akan hidupi di dalamnya. Kan itu mulai sekarang, ayo. Kita mau benar-benar melakukan hal yang lebih berguna. Tinggalkan yang sia-sia. Ya, ingat yang sia-sia tadi adalah kemalasan dan penundaan. Karena di sini orang lamban kan suka menunda ya, akan menderita lapar. Oh, saya nggak kepengen nanti suatu saat nanti di masa yang akan datang, engkau karena saking lambannya suka nunda, postpone dan pending segala sesuatu. Akhirnya untuk meraih cita-cita atau pekerjaan yang kau inginkan tidak kau dapati, penghasilan juga susah, akhirnya nggak bisa makan. Itu maksudnya loh, orang yang lamban akan menderita lapar. Tetapi mari, saya dorong Anda semua, anak-anak muda, lakukanlah hal yang berguna. Seperti apakah itu hal yang berguna? Tetap di Amsal pasal 19 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama ya. Amsal 19 ayat yang kedua, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang tergesa-gesa akan salah
langkah. Ya. Di sini penekanannya adalah pada kerajinan yang diimbangi pengetahuan dan momentum yang tepat. Itu maksudnya. Ya. Mungkin Anda sekarang merasa, Pastor, saya bukan tipe orang yang malas, saya bukan tipe orang yang suka menunda, saya orang rajin. Ya, tetapi apakah kerajinanmu itu diimbangi dengan pengetahuan? Karena baru saja kita baca bahwa tanpa pengetahuan, kerajinan pun nggak baik. Ya, Anda mungkin rajin lakukan ini, itu, melakukan segala sesuatu, ngatur ini, ngatur itu, dan sebagainya, tapi tidak punya pengetahuan. Jadinya malah berantakan. Buat Anda itu menyenangkan, rajin, Anda sudah kelihatannya melakukan sesuatu, tetapi buat orang lain, Anda sedang merusak sesuatu. Come on, kita perlu sebuah pengetahuan untuk mewujudkan sesuatu menjadi lebih baik. Oke, tanpa pengetahuan, maka kerajinan tidak berguna. Dan kita juga belajar bahwa orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tadi kita ngomong di bagian sebelumnya, orang yang suka molor waktunya, orang yang suka menunda, itu juga salah. Tetapi orang yang tergesa-gesa juga gak tepat. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus tahu waktu yang terbaik. Itu disebut sebagai momentum yang tepat. Lakukan hal yang berguna, yaitu kerajinan yang diimbangi dengan pengetahuan dan momentum yang tepat. Itu maksudnya dari Amsal 19 ayat yang kedua. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana mempersiapkan masa depan yang cerah. The bright future for you. Ya. Nah, saya berharap bahwa Anda bisa mempersiapkan masa depan dengan baik, sehingga nanti 20-30 tahun mendatang engkau akan berkata, untung saya ini mempersiapkan masa depan saya semenjak masa muda. Untung saya dulu rajin. Untung saya dulu kerjakan semua PR-PR saya dengan baik. Untung saya banyak baca buku. Untung saya meraih pendidikan dengan prestasi terbaik dan sebagainya. Nah, saudara, masa depan itu ibarat kita akan memasuki suatu zona, suatu area yang kita nggak pernah ketahui. Iya kan? Ada yang tahu hari esok akan terjadi apa? Nggak ada yang tahu, ya kan? Ada yang tahu mungkin sebulan lagi akan terjadi apa? Tahun depan apa yang akan terjadi, gak tahu. Bahkan di tahun ini ketika terjadi pandemi COVID-19 seluruh dunia, apakah bisa ditebak dari tahun lalu, 2 tahun lalu, dan sebelumnya? Nobody knows. Itu juga ibaratnya masa depanmu adalah sebuah misteri. Apakah nanti akan mudah kau jalani? Ya syukur-syukur kalau gitu, semua orang kepingin masa depannya mudah. Tetapi segelintir orang yang akan mengalami mungkin, aku gak apa-apa kok, aku gak siapin apa-apa, masa depanku baik-baik saja. Saya kasih tahu ya, segelintir orang yang mungkin akan berkata begitu. Tetapi akan terlalu banyak orang berkata, masa depanku gak jelas. Aku hari esok aja gak tahu mau ngapain. 5 tahun ke depan nanti aku akan masih bisa bertahan hidup atau tidak. 10 tahun mendatang apa yang terjadi? Nobody knows. Lalu gimana? Saya teringat ini sebuah cerita ketika Yosua memimpin suatu bangsa yang baru. Ketika sudah keluar dari perbudakan di tanah Mesir setelah dipimpin oleh Musa, kemudian Musa meninggal dan Yosua harus memimpin bangsa yang masih baru ini untuk memasuki kembali ke tanah perjanjian. Dan di tanah perjanjian, di tanah Kanaan itu, dia harus berhadapan dengan the land of mystery. Tanah yang misterius, ya itu tanah perjanjian, milik keturunan Yakub sebetulnya pada mulanya. Tetapi oleh karena mereka diperbudak di Mesir, dan mereka ketika mau kembali pulang, ternyata tanah yang sudah ditinggalkan sudah ratusan tahun itu sudah diduduki oleh 7 bangsa yang lebih besar dan yang lebih kuat daripada bangsa Israel yang masih baru ini. Bagaimana Yosua harus menghadapi masa depan itu? Itulah ibaratnya masa depan yang harus kau masuki. Sama-sama kita pelajari dari Yosua pasal 1, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ya. Hari ini saya berkata kepadamu, anak-anak muda, kuatkan dan teguhkan hatimu. Be strong and courage. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Lagi ditekankan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, saya ajak Anda di rumah atau dimanapun Anda berada, baca bersama-sama ayat 8 ya. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oke?
Ini pesan Tuhan bagi kehidupanmu. Ketika engkau hendak memasuki masa depan, saya kasih tahu, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin masa depanmu. Oke? Tidak ada satu manusia pun, termasuk orang tuamu, teman dekatmu, atau kolegamu, relasimu, atau siapapun yang bisa menjamin masa depanmu. Sekalipun mereka berkata bahwa, oh tenang nak, nanti akan kujamin masa depanmu. Come on, belum tentu. Itu cuma kata-kata penghiburan buat mereka. Oh, jangan sampai ini jadi sebuah realita yang pahit. Oh, yang bener aja pastor, jadi gimana nih masa depanku? Saya kasih tahu, yang memegang dan menjamin masa depanmu sepasti-pastinya adalah Tuhan Yesus saja. Karena Dia ada di masa depanmu, Dia ada di masa lalumu, Dia ada di masa sekarangmu, dan Dia juga sudah menantimu di masa depanmu. Yang bisa memberikan masa depan indah, penuh dengan pengharapan, hanyalah Tuhan Yesus. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut ya menghadapi masa depan. Berani, kuatkan, dan teguhkan hatimu. Sekalipun nanti ketika engkau harus menghadapi tantangan 2 tahun lagi, ketika engkau mungkin sudah lulus SMP, ada tantangan nanti di SMA. Sudah lulus SMA, ada tantangan lagi nanti di perkuliahan. Di perkuliahan belum seberapa. Mungkin engkau sedang menghadapi kesulitan di dalam pelajaran sekolahmu hari-hari ini, di pelajaran kuliahmu hari-hari ini. Engkau ketemu dengan, aduh guru ini kok kejem banget, aduh dosen ini kok killer banget rasanya. Saya kasih tahu ya, di luar dunia sekolah, kondisi tantangan hidup lebih kejam. Saya perlu kasih tahu kebenaran ini mulai sekarang kepada Anda semua. Mendingan sesulit-sulitnya apa yang Anda kerjakan proyek di sekolah, gak sesulit yang di luar sekolah. Oke? Di luar sekolah, lebih mengerikan. Tapi saya bukan menakut-nakuti. Saya ingin mengatakan bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu. Ibarat Yosua memimpin bangsa Israel yang baru, dibentuk setelah keluar dari Mesir, dan kemudian harus menghadapi, memperjuangkan tanah perjanjian yang mereka miliki, yang sudah diberikan oleh Tuhan, tetapi diduduki oleh 7 bangsa lebih besar dan lebih kuat daripada bangsa Israel yang baru ujuk-ujuk keluar dari Mesir ini. Gimana mereka? Dan inilah firman Tuhan di ayat yang ke-8. Pegang ini baik-baik. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, terus perkatakan, ya kita harus bergantung pada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus adalah masa depanmu dan menjamin masa depanmu, dan firman Tuhan ini adalah kekal adanya. Karena itu Tuhan memerintahkan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kunci keberhasilanmu adalah firman Tuhan. Kunci bagi masa depanmu adalah firman Tuhan. Karena itu, mulai dari masa muda, selain kau belajar dengan giat, dengan benar-benar penuh semangat, tetap perkatakan firman Tuhan. Cintailah kebenaran firman Tuhan. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kenapa? Karena pada waktu itu, ya, Taurat yang dimaksud itu adalah di zamannya Yosua, belum ada Alkitab setebal seperti sekarang, saudara. Karena itu jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini firman Tuhan. Apa yang dimaksud? Karena pada waktu zamannya Yosua, ya masih ada 5 Taurat Musa itu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Cuman baru ada itu. Belum ada nubuatan nabi-nabi. Belum ada Mazmur, belum ada Amsal, belum ada perjanjian baru bahkan. Tetapi dari 5 Taurat Musa yang diberikan kepada bangsa Israel, itulah yang menjadi pegangan, itulah yang menjadi firman Tuhan yang hidup, yang tertulis bagi setiap mereka supaya mereka bertindak hati-hati. Nah, relevansinya di zaman sekarang adalah bukan cuma 5 kitab pertama di perjanjian lama, tetapi seluruh isi dari Alkitab ini jangan lupa Anda perkatakan. Kalau kita perkatakan, berarti kita harus membaca, kita harus merenungkannya, lalu kita perkatakan. Sehingga itu akan membentuk suatu pola kehidupan rohani dan akan menuntun kehidupanmu. Percayalah, apa yang berbuah di dalam kehidupan rohanimu juga akan menghasilkan buah di dalam kehidupan jasmanimu. Ketika kau membuka hati dan pikiranmu bagi kebenaran firman Tuhan, ingat ya, takut akan Tuhan adalah awal mula pengetahuan. Disitulah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Engkau akan beroleh hikmat yang baru ketika engkau memperkatakan firman Tuhan. Ya. Dan ketika Tuhan menjamin keberhasilan bagi Yosua, dia berkata demikian, ya.
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan firman Tuhan ini siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Anak-anak muda yang perlu kau lakukan adalah bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Untuk mengatur dan mempersiapkan masa depanmu. 5, 10, 15, 20 hingga 30, 50 tahun ke depan. Bertindaklah hati-hati sesuai firman Tuhan ini. Ketika engkau sedang belajar, ketika engkau sedang sekolah, kuliah hari-hari ini, bertindaklah hati-hati di dalam mengerjakan proyekmu itu dengan takut akan Tuhan. Bertindak hati-hati itu maksudnya, jangan sampai nyontek. Jangan sampai Anda tuh melakukan hal yang tidak jujur. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa berbohong itu dosa? Ya, berdusta dosa. Termasuk ketika engkau mempersiapkan masa depanmu, engkau mau jadi orang seperti apa ketika engkau di dalam pelajaranmu, engkau nyontek, tidak jujur, menjiplak, plagiat pekerjaannya orang lain. No way, kita nggak bisa lakukan hal itu. Bertindaklah hati-hati sesuai firman Tuhan. Dalam pergaulanmu, bertindaklah hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan salah pergaulan, jangan jatuh dalam pergaulan yang sesat, jangan jatuh dalam pergaulan yang membuat engkau menyesali nanti. Aduh, andai kata aku nggak gonta-ganti pacar, pasti pernikahanku nanti di masa depan akan lebih baik. Oke, Anda bisa pikirkan hal seperti itu. Bertindaklah hati-hati dalam hubungan pertemananmu, pergaulanmu, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita ini bertindak hati-hati, engkau juga hati-hati bertindak mempersiapkan masa depanmu, bertindak hati-hati juga dalam mengelola keuanganmu. Hari ini mungkin kau banyak menerima uang jajan, uang sangu dari orang tuamu. Bertindak hati-hati mengelola keuanganmu, bertindak hati-hati ketika kau menabung juga demi masa depanmu. Jangan kau merasa bahwa aku kan masih dihidupi sama orang tua, ya ada uang, ya Anda belanjakan, Anda foya-foya dan sebagainya. Come on, saudara. Kebiasaan hidup pola menabung itu dimulai juga dari masa mudamu. Bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya percaya, the future is bright. Jadilah excellent di dalam studimu, mempersiapkan hidupmu, pola hidupmu, juga termasuk bertindak hati-hati dalam pola makanmu. Come on, Anda sekolah di rumah hari-hari ini, ya sedikit-sedikit, setengah jam sekali, 1 jam sekali. Mah, nyemil, ada makanan nggak? Anda sambil makan, ya lalu sekolah online gitu kan. Kan nggak ketahuan mungkin di kameranya guru gitu, saudara. Termasuk bertindak hati-hati, jaga kesehatanmu dari masa muda. Ya, banyak gerak, olahraga, dan seterusnya. Nah, ingatlah untuk selalu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, agar kau terus berhati-hati dalam bertindak. Ya, berhati-hati itu beda dengan takut-takut, ya. Maka hasilnya engkau akan berhasil di masa depan dan engkau akan beruntung. Ya, inilah menjadi pesan saya buat engkau semua anak-anak muda. Bertindaklah sesuai dengan firman-Nya dengan cermat agar masa depanmu sungguh berhasil dan beruntung. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan buat Anda. Mari kita akhiri bersama-sama di dalam doa. Saya berharap supaya Anda semua punya masa depan yang cemerlang, yang begitu bersinar cerah. Jadilah Anda sebuah teladan, sebuah contoh bagi teman-temanmu di luar sana. Anda belajar dengan giat, persiapkan masa depanmu, sungguh-sungguh hidup dengan serius, jaga pergaulanmu, kelola keuanganmu dengan baik, kelola cara makanmu juga dengan baik, hidup teratur, berolahraga dan sebagainya. Masa depanmu sungguh masih panjang. Ya, mari bersama-sama satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh menguatkan kami sekali lagi sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda dimanapun kami berada. Dan hamba-Mu juga ingin berdoa bagi setiap rekan-rekan yang hari ini mungkin sedang menghadapi sebuah pergumulan, sebuah tantangan, sebuah kekecewaan berat di hati mereka. Anak-anak muda, engkau bisa pejamkan matamu dimanapun kau berada dan jangan terburu-buru. Karena saat ini saya juga ingin mendoakan, mungkin anak muda, siapapun engkau, ada beberapa dari antaramu yang sedang menyaksikan ibadah youth ini secara langsung. Engkau mengalami sebuah tekanan, kekecewaan di dalam kehidupanmu. Engkau merasa bahwa engkau tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Engkau merasa putus asa. Engkau merasa bahwa masa depanmu begitu suram. Engkau merasa begitu tertekan. Engkau banyak dituntut mungkin oleh orang tuamu, oleh keadaan di sekelilingmu, oleh teman-temanmu. Engkau dibully, dijahili, dijauhi, dan sebagainya. Engkau mungkin merasa dibenci oleh banyak orang. Saya beritahu kepadamu, Tuhan Yesus mengasihimu. Teman-teman di dalam komunitasmu juga mengasihimu. Dan kami sangat mengasihimu. Kami ingin agar Anda boleh digembalakan dengan baik. Kalau Anda belum mendapati sebuah tempat penggembalaan di gereja manapun juga, karena itu saya mengundang Anda untuk bisa bergabung dengan komunitas anak-anak muda di Gereja Marsyaron. Anda bisa menghubungi WhatsApp Center yang akan tercantum di layar ini. Ya, Anda bisa hubungi kami.
supaya Anda bisa didoakan, Anda bisa dibimbing di dalam sebuah komunitas yang kami sebut sebagai CG atau Connect Group, maka di sanalah Anda akan menemukan pemulihan. Tetapi sebelumnya, saya akan mendoakan engkau. Tuhan Yesus, aku berdoa buat anak-anak muda ini, dimanapun mereka berada. Ya, mungkin kau merasa ada sebuah tekanan di dalam batinmu. Engkau merasa begitu kecewa. Engkau merasa masa depanmu suram. Engkau merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau merasa tertolak. Engkau merasa hidupmu berantakan. Tetapi percayalah, firman Tuhan menjamin masa depanmu. Hidupmu berharga di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan masa depan yang indah, yang cemerlang, yang begitu cerah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini ketika engkau menanggapi kebenaran firman Tuhan, buka hatimu. Izinkan Tuhan Yesus masuk dalam hatimu dan ikuti doa saya. Ya, ikuti doa saya, katakan demikian. Tuhan Yesus, saat ini aku membuka hatiku bagi Engkau dan bagi kebenaran firman-Mu. Aku menyadari saat ini bahwa aku orang yang berdosa. Dan aku menyadari bahwa aku mengalami kekosongan di dalam batinku. Sehingga akhirnya kekecewaan masuk, tekanan masuk, dan segala sesuatu yang tidak pasti itu masuk di dalam hidupku. Dan aku merasa lemah saat ini. Tetapi saat ini aku percaya bahwa Tuhan Yesus telah masuk di dalam hatiku. Dan aku menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Tuhan Yesus, bertahtalah di dalam hatiku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menerima damai sejahtera. Aku menerima masa depan yang indah, penuh pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya senang sekali anak-anak muda bisa melayani Anda semua pada hari ini. Dan kita satukan hati di dalam doa untuk kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Dan tetap semangat ya, dimanapun Anda berada. Tetap kita usahakan untuk memiliki masa depan yang begitu indah untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus saja. Satukan hati dalam doa. Sekali lagi terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu untuk ibadah online Youth pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan Kau sedang mendidik dan membimbing setiap anak-anak muda ini di dalam masa depan yang begitu cemerlang. Tuhan yang sedang memberkati setiap kehidupan mereka, di dalam pelajaran mereka, dalam komunitas mereka, dan dalam segala hal-hal yang mereka sedang lalui. Dan saat ini, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu, dan terimalah bimbingan serta kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupanmu senantiasa. Terimalah berkat yang mulia ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.